overthinking, nggak bisa Betul. ngapa-ngapain, semua rencana planning hidup 1 tahun ke depan tuh udah hancur gitu Kak. Hai teman-teman, ngerasa aneh gak sih Mita balik lagi di sini dan sendirian? Tenang aja, ini bukan English Buddy, tapi ini kompak, kumpul komunitas dan juga penghobi aktif. Duh, sampai salah ya. Tapi by the way, kalau di sini Mita nggak bakal ngomongin soal Inggrisan, cuman kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas dan juga penghobi yang ada di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Dan pastinya bakal seru-seruan bareng dan penuh dengan apa ya, mungkin insight-insight baru yang mungkin gak kepikir ternyata ada komunitasnya. Tenang aja. Dan seperti namanya, karena kompak ya kan, hari ini adalah hari pertama kompak tayang di jatimnews.id, dan pastinya di episode kali ini karena spesial episode pertama, Mita bakal ngebahas yang mungkin sekarang selain lagi viral juga paling sering dibicarakan sama anak-anak muda. Jadi mungkin kalau teman-teman di circle teman-teman sekarang tuh paling sering mungkin istilahnya, aduh mental wellness aku terganggu. Nah tuh ya, kita bakal obrolin sekarang juga di sini teman-teman, karena Mita sekarang udah kedatangan, walaupun gak datang di studio ya, lewat Zoom meeting, jauh-jauh dari Probolinggo nih ya, Mita konekin ke Kompak. Ada Mbak Anggi Citra Alviro SPSI, founder dan juga CEO dari Oma Jiwa. Hai Mbak Anggi. Hai Kak Kabarnya? Ulta dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sehat-sehat ya. Baik ya, baik. Di Probolinggo gimana, aman? Alhamdulillah seperti kota-kota lain sedang naik-naiknya ya. Agak-agak sumber-sumber gimana gitu ya, naik turun ya, adem panas ya. Oke, Yap. bagi Omah Jiwa, ini aku sempet tertarik waktu cari-cari di Instagram, karena waktu itu Mita lagi iseng cari di Instagram komunitas yang apa ya, istilahnya tuh bisa dibilang beda dari lainnya. Dan ini ternyata ada gitu loh, dan ada di Indonesia dan di Probolinggo, home base-nya ya kalau nggak salah ya. Betul? Ya, betul ya. Nah, Mbak Agi, kenapa alasannya akhirnya oke deh bikin komunitas Omah Jiwa yang concernnya adalah kepada mental wellness ya, bisa dibilang begitu ya, anak-anak muda dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Mungkin bisa dikasih tahu alasannya Mbak Anggi? Oke. Alasan pertama, pada saat itu setelah lulus dari S1 kan pengen kontribusi gitu ya, apa yang bisa dilakukan sebagai alumni psikologi gitu kan. Kemudian terpikir bahwa karena di daerah Probolinggo ini mental health awareness-nya masyarakat tuh masih belum bagus gitu kan. Bahkan bukan hanya di Probolinggo aja, tapi banyak kota-kota lain, daerah-daerah yang memang mungkin bukan daerah-daerah perkotaan begitu, yang memang mental health awareness, kesadaran kesehatan mentalnya belum bagus gitu, sehingga oke deh coba aja bikin salah satu platform atau sebuah komunitas gitu yang bisa menghimpun teman-teman pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat secara umum biar bisa menjadi wadah kayak gitu. Akhirnya terbentuklah nama Omah Jiwa gitu. Jadi biar nggak orang tuh nggak takut gitu loh dengan istilah rumah sakit jiwa, kemudian istilah-istilah kesehatan mental atau mental illness kayak gitu-gitu. Makanya ini dibikin jadi Omah Jiwa. Jadi rumah jiwa ya, dalam bahasa Jawa Omah itu kan rumah ya. Jadi pengennya itu Omah Jiwa ini benar-benar jadi rumah buat semua orang gitu yang memang mau belajar tentang mental health dan self development. Kayak gitu sih Kak. Oh oke. Wow, luar biasa ya. Ternyata ini memang pergerakan udah dari dalam apa ya, istilahnya itu dari dalam hati ya kan, pingin untuk mengedukasi juga, karena selama ini tuh banyak yang suka menyalahgunakan ya untuk dikit-dikit nanti mental, aduh aku punya mental illness gitu kan. Tapi kalau Mbak Anggi sendiri sebagai founder dari Omah Jiwa, terus ngelihat sekarang kan di masyarakat apalagi anak-anak muda kadang keseringan ya mengatasnamakan sebuah perilaku dengan let's say tiba-tiba bilang, oh aku tuh orangnya emang bipolar gitu. Nah kalau menurut Mbak Agi sendiri gimana nih? Oke. Iya ya, sekarang tuh banyak labeling gitu ya Kak ya. Yeah. Jadi karena kita tahu istilah medis kesehatan mentalnya itu adalah A, B, C, kemudian kita self diagnose gitu ya, diagnosa diri.
kayaknya aku begini deh gitu. Habis itu bilang ke orang lain, maklumi dong, aku ini punya kelemahan ini loh, A B C D E F G gitu ya. Padahal sebenarnya itu tuh kita tahu sebuah istilah itu sebagai self awareness ya, untuk menyadarkan diri sendiri apakah kita tuh punya potensi A, B, C, kita punya kelemahan apa. Nah, kalau misalkan kita punya potensi A, ya udah kita kembangin. Tapi kalau misalkan kita punya kelemahan A, B, C, jangan mempersulit diri atau jangan semakin menjadikan itu tuh kayak tameng gitu untuk tidak berkembang kayak gitu sih Kak. Itu yang menjadi mungkin PR dari mahasiswa psikologi, juga alumni psikologi untuk edukasi lebih banyak aja. Jadi istilah itu bukan untuk enak-enakan dipakai karena aku istilah medisnya begini, istilah psikologinya begini. Oh ya udah deh, aku enak-enak aja gitu kan, aku aman-aman aja kayak gitu. Enggak. Tapi kita kan punya yang namanya usaha gitu ya Kak, usaha untuk terus lebih baik, terus menyejahterakan hidup masing-masing kayak gitu. Karena yang tahu diri kita sendiri siapa? Kalau bukan diri kita sendiri kayak gitu. Berarti kayak kalau labeling itu sebelum ada diagnosa harusnya stop saying that gitu loh. Jadi jangan meromantisasi hal tersebut gitu loh. Kalau misalnya emang salah, akui kesalahan Anda ya, tolong ya. Tapi kalau buat Mbak Anggi sendiri nih, kalau ngomongin soal omah jiwa, pasti ada hal yang spesial di dalam hati Mbak Anggi dan juga teman-teman. Tapi sebelumnya di omah jiwa ini Mbak Anggi barengan sama berapa orang? Kalau sekarang tim pengurusnya ada ber-50 sih Kak. Wow, ber-50. Wow, ber-50. Itu melalui tahapan seleksi ya? Iya, betul. Oke. Balik lagi ini ke pertanyaan yang bikin aku juga penasaran juga sih. Apa sih yang bikin Omah Jiwa itu spesial gitu kalau buat Mbak Anggi? Oke, yang bikin spesial adalah ini dibuat saat pandemi. Saat pandemi, kemudian saat otak overthinking, nggak bisa ngapa-ngapain, semua rencana planning hidup 1 tahun ke depan tuh udah hancur gitu Kak, gara-gara adanya pandemi ini. Karena kan pada saat 2020 kemarin benar-benar yang harus WFH, stay at home, kayak gitu-gitu di rumah aja. Jadi itu juga yang bikin spesial adalah bisa ya ternyata kita ngelakuin sesuatu walaupun kita tuh terbatas kayak gitu, kita dikekang lah, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau kita punya mimpi, kalau kita punya visi, kita punya kayak tujuan jangka panjang, insya Allah bisa gitu loh sebenarnya gitu. Jadi itu kayak jadi batu loncatan gitu sih Kak, untuk terus ngelihat sesuatu tuh dengan jangka panjang dan positif. Betul, gitu. Karena selama ini kan apalagi semasa pandemi ya, ini aku ngalamin sendiri, banyak juga yang akhirnya kehilangan pekerjaan, terus kemudian sempat kena stres, melakukan segala pekerjaan itu yang penting cuan dulu deh, perkara itu menguntungkan orang lain atau enggak itu urusan belakang. Tapi jangan, ya saya tahu antum ini pada stres, tapi tidak begitu caranya Ferguson. Tapi nih kalau misalnya ternyata dibentuknya adalah waktu masa-masa pandemi, di mana teman-teman ini ternyata dan juga Mbak Anggi cukup produktif ya, bisa dibilang ini sangat produktif sekali untuk juga mengedukasi teman-teman yang muda-mudi dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan mental wellness. Tapi waktu masa pandemi ini berarti belum ada aktivitas offline dan juga on air gitu atau gimana? Udah pernah sekali offline kayak donasi panti asuhan gitu, kita main bareng anak-anak di panti gitu tahun lalu. Oke, baik. Berarti kalau acara-acara on airnya apakah live bareng atau mungkin live hanya untuk edukasi atau gimana? Kalau kita sekarang lagi maksimalkan webinar lewat Zoom kayak gitu sih Kak, live Instagram kayak gitu. Oke. Berarti peminat-peminatnya followers juga atau orang-orang biasa kan ada tuh di data tuh kan yang mau ikutan dari mana taunya gitu. Itu biasanya word of mouth atau memang fix semua dari Instagram? Macam-macam ya Kak, ada yang dari followers Instagram, kemudian kita kan ada grup Telegram gitu untuk member. Udah ada jumlahnya tuh 300-an lebih sekarang ya, alhamdulillah. Jadi dari situ juga, terus dari misalkan pengurus update gitu ya Kak, update story. Ya udah dari situ. Jadi kayak saling ini aja,
saling tahu dari orang-orang yang nggak harus followers sebenarnya. Oh, oke. Nice one. Tapi kalau ngomongin soal Instastory, berarti kan paling enggak apa ya, jamahannya itu akan lebih cepat gitu loh, karena kan itu memang secara waktu dia cuma 24 jam, cuman dia akan lebih mudah untuk diakses oleh semua orang. Biasanya kalau yang kepo-kepo kan lebih interest ke situ ya, biasanya ke Instastory. Nah, pernah nggak sih ada yang nge-reply terus abis itu mereka curhat di situ, Kak aku tuh sebenarnya kayak gini gitu, pernah nggak ngalamin hal itu? Jadi kayak ada pasien dadakan gitu. Iya, banyak Kak. Dari awal 2020 kan terbentuknya dari 12 April 2020 ya Kak. Abis ini mau ulang tahun yang kedua. Jadi itu banyak sih Kak yang DM. Tiba-tiba malam-malam Kak aku butuh curhat, bisa nggak kayak gitu. Cuman kan kita juga sebagai admin pada saat itu, admin Instagram kan juga terbatas ya. Butuh waktu tidur, istirahat juga. Betul. Gitu. Jadi biasanya kita juga terbatas. Nah, karena itu juga, karena banyak yang DM, yang curhat kayak gitu, akhirnya kita buat layanan. Jadi kita sekarang punya layanan Kak, baru berjalan 1 semester, layanan curhat gratis sama layanan konseling dengan psikolog secara online kayak gitu. Oke, wow, amat sangat membantu ya. Cuman emang kalau timing itu hanya jam kerja aja atau dibatasi maksimal sampai jam 9 malam atau sampai jam 10 malam aja, karena admin juga manusia ya. Ya gitu, atau gimana? Iya. Kita komunikasinya lewat jam kerja sih itu. Cuman kalau admin mau bales di atas jam kerja, itu konsekuensi admin masing-masing gitu sih Kak, kita komunikasinya. Karena jamnya fleksibel ya Kak, intern di Omah Jiwa nih fleksibel banget. Oke. Berarti kalau home base-nya ada di Probolinggo, di kota-kota lain ada juga nggak kayak semacam cabangnya gitu? Oke, belum sih Kak. Belum ya? Ya. Oke. Jadi selama ini cuman by online aja, via Instagram, 50 tim, ya betul ya, 50 anggota tim yang sudah mengurus Omah Jiwa ini. Ini terdiri dari background-nya anak-anak teman-teman psikologi semua atau gimana? Lintas jurusan, lintas daerah, lintas usia. Ada yang anak SMA juga, kuliah, fresh grade, ada yang udah lama lulus. Kayak aku nih udah lama lulus. Oke. Sama ya ternyata ya gini kelihatan dari usia ya Wak. Tapi kalau ngomongin lagi soal Omah Jiwa, kemarin itu Mita sempet kepoin akunnya Omah Jiwa. Memang postingan-postingannya itu kayak mengedukasi gitu terkait dengan mental illness. Terus nggak cuma itu aja, tapi juga memberikan tips bagaimana cara mengatasi dan lain sebagainya. Dan kemarin tuh kalau nggak salah teman-teman Omah Jiwa ini lagi open recruitment ya? Iya. Oke, ini open recruitment untuk tim tambahan gitu Kak, disebutnya project volunteer gitu. Oh, project volunteer. Tapi memang teman-teman dari Omah Jiwa ini rata-rata memang volunteer semua kah atau seperti apa? Volunteer semua kecuali psikolognya, karena kan psikolognya kita kontrak mitra gitu Kak. Jadi di sini hanya psikolog yang punya fee bulanan. Oh, oke. Menarik sekali ya. Ternyata anak-anak muda yang ingin mengedukasi juga ke teman-teman yang muda-mudi juga untuk supaya lebih aware dengan mental wellness itu memang bukanlah hal yang mudah ya. Karena ini dibentuknya pun pada saat pandemi, di mana kita pun juga pasti sedang merasakan down-downnya. Tapi sesama juga harus tetap membantu. Jadi membantu nggak cuma financial, but also mental support, ya kan? Jadi memang luar biasa sekali nih. Dibentuk oleh teman-teman anak-anak muda juga yang luar biasa. Wow ya, kita ngapain aja ya. Tapi ngomongin soal Omah Jiwa lagi, Mbak Anggi, kira-kira rencananya nanti apa ke depannya? Apakah nanti akan lebih menggiatkan untuk acara offline kah, on air kah, untuk mungkin ya live bareng sama followers gitu, atau live bareng sama psikolog, atau seperti apa? Oke, rencana ke depan untuk pandangan saat ini kita lebih ngejar offline ya Kak, walaupun kita tidak ada kepastian ke depannya akan seperti apa, tapi kita mulai offline di Probolinggo. Jadi kita pengen ngadain road to school, road to campus, road to cafe kayak gitu-gitu untuk sosialisasi
tentang kesehatan mental di sekolah, kampus, kafe atau tempat-tempat umum kayak gitu. Jadi di situ juga kita pengen adain kayak stand konseling gratis kayak gitu. Jadi orang-orang yang di situ tuh bisa konseling gratis langsung. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin teman-teman kalau ada acara bazar konselingnya biasanya adalah diabetes, ya kan, gula darah kayak begitu-gitu. Sekarang bahkan untuk konseling kejiwaan pun sudah bisa tuh ya. Semoga nanti kalaupun ada acara off air-nya bisa roadshow kali ya. Boleh ya Oma Jiwa roadshow ya. Boleh lah ya. Tapi kalau dari Mbak Anggi sendiri harapan kedepannya apa sih untuk Oma Jiwa? Apakah nanti rencananya aku juga pengen deh bikin home base gitu supaya home base di kota-kota lain gitu atau seperti apa? Ya, harapannya semoga semakin melebarkan sayap, bermanfaat buat orang banyak, itu sih Kak yang pertama. Karena visi kita juga aktif dan kreatif membangun Indonesia sehat mental. Jadi kita pengennya semoga kita selalu punya ide kreatif untuk kegiatan online dan offline. Nantinya juga semoga bisa ada lembaga, biro atau kantor resminya gitu ya Kak yang bisa jadi pusat kantor, jadi orang-orang tuh bisa konseling offline kayak gitu. Terus pengen juga ini sih buka di beberapa kota gitu kan, kalau misalkan emang ada yang handle, ada PIC-nya gitu, kita pengen di beberapa kota tuh jadi cabang dari Omah Jiwa juga sebagai komunitas kayak gitu. Oke, jadi biar nanti bisa lebih menyeluruh, menjamah masyarakat-masyarakat yang ada mungkin di daerah-daerah yang mungkin agak susah ya untuk dimasuki tentang ilmu hal-hal seperti ini, yang masih mungkin stigmanya adalah kalau misalnya kamu ini nih stres atau having anxieties, kamu dibilangnya kurang inilah kurang itu kan biasanya begitu ya. Nah mungkin nantinya bisa membantu teman-teman di daerah-daerah tertentu terkait dengan mental wellness. Tapi terima kasih sekali buat Mbak Anggi dari Omah Jiwa, founder dan juga CEO ya, yang luar biasa sekali sudah sharing-sharing terkait dengan Omah Jiwa. Luar biasa loh, masih muda ya kan, punya ide kreatif yang luar biasa dan juga pastinya membantu anak-anak muda untuk lebih aware lagi dengan mental wellness. Thank you so much Mbak Anggi untuk waktunya ngobrol-ngobrol di Kompak barengan sama aku Parawita Brumawi. Thank you so much ya. Terima kasih juga Kak Mita dan tim jatimnews.id ya. Yes, of course. Ditunggu main-mainnya ke Surabaya ya, biar kita bisa podcastnya off air. Jadi kita bisa langsung ketemu gitu, gak via Zoom lagi. Oke, thank you so much. Dan of course teman-teman kalau misalnya pengen tahu dan juga pengen suggest Mita kira-kira harus ngundang siapa lagi di Kompak, langsung aja komen di comment section. And of course I'll see you at the next episode. I'm Parawita Brumawi. Bye-bye.